Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UIN Sumatera Utara. Kembali lagi di YouTube channel UIN Sumatera Utara di program Bincang Prestasi. Dan kali ini bersama saya Tri Pujiati Panggabean. Dan seperti biasa di program Bincang Prestasi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang-orang yang berprestasi di UIN Sumatera Utara. Dan pada episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa, yaitu mahasiswa UINSU yang baru saja meraih kejuaraan di Pekan Kreativitas Mahasiswa se-Sumatera dan se-Asia Tenggara di UIN Jambi. Ya, langsung saja kita sapa, seperti ada kata pepatah bahwa kalau tak kenal maka tak sayang ya. Ya, Assalamualaikum Kak Rini dan Kak Alvina. Iya, Kak. Ya. Apa kabar Kak Rini? Alhamdulillah baik. Kak Alvina apa kabar? Baik. Baik ya. Tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa Kak Rini dan Kak Alvina merupakan mahasiswa UIN Sumatera Utara. Boleh dong Kak disampaikan dan perkenalan dulu sama sahabat UIN, nama, jurusan, fakultas, dan semester berapa saat ini? Perkenalkan, nama saya Rini Nabila Giranda, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, sekarang semester 7. Ya, Kak Alvina? Perkenalkan, nama saya Alvina Syafila Harahap, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Perpustakaan, dan sekarang sedang semester 5. Ya. Kak Rini Fakultas Syariah dan Hukum, dan Kak Alvina dari Fakultas Ilmu Sosial ya. Satu di Tuntungan dan satu di Pancing ya, sahabat UINSU. Oke. Kita udah tahu nih sama-sama bahwa Kak Alvina dan Kak Rini ini sudah meraih juara 3 di Pekan Kreativitas, yang mana Kak Rini peraih medali perunggu cabang panjat tebing ya, betul ya Kak Rini? Panjat tebing. Ya, panjat tebing. Dan Kak Alvina juara 3 peraih medali perunggu lempar pisau. Ya, betul ya. Yang pertama kita mau nanya-nanya dulu nih, sahabat UINSU tentunya penasaran gimana sih awal mula Kak Rini dan Kak Alvina mendalami bidang ilmu tersebut gitu. Yang pertama dari Kak Rini dulu. Gimana Kak? Boleh dong sharing sama kita gimana ceritanya Kakak bisa ahli di dalam panjat tebing tersebut? Awal mulanya itu kebetulan saya ikut organisasi Mapasta UINSU. Jadi di Mapasta itu ada satu divisi namanya divisi panjat tebing. Nah, saya itu tertarik untuk mengikuti itu. Jadi kebetulan ada perlombaan PKM di Padang. Itu saya masih semester 2 dan senior saya itu nyuruh ini ikut aja karena tahu bisa dapat. Jadi dari situlah saya mendalamin. Berarti dari semester 2 udah mulai ya Kak? Iya. Berarti gimana Kak latihan-latihan yang Kakak lakukan sampai saat ini udah sampai ke juara 3 tingkat Sumatera dan se-Asia Tenggara? Latihannya itu lumayan susah Kak. Dari pagi, siang, sampai malam itu kami latihan terus. Yang di Padang itu benar-benar kayak apa ya? Mau masuk FPTI. Oh gitu ya. Berarti banyak tantangan berarti ya di balik kejuaraan di UIN Jambi ini gitu ya Kak. Boleh dong Kak sharing sama sahabat UINSU gimana cerita di balik awal mulanya bisa lempar pisau? Jadi awal mulanya itu saya masuk ke organisasi resimen mahasiswa. Dari situ saya diperkenalkan sama latihan lempar pisau dan juga latihan menembak. Di situ saya mulai latihan-latihan bersama dansat saya, dansat purna saya. Setelah itu saya juga kurang mendalami banget sih di lempar pisau ini. Jadi itu semester berapa Kak? Saya masuk menwa dari semester 3. Semester 3 dan itu langsung udah latihan ke lempar pisau? Iya. Oke. Apa sih yang membuat Kakak tertarik gitu? Bisa tertarik untuk mendalami lempar pisau tersebut? Saya tertarik mungkin karena olahraganya itu unik gitu. Iya, unik ya. Iya, jarang di up gitu ke
Jadi sebelumnya di saat kakak SMA atau sebelum masuk ke Menwa itu bener-bener nggak ada kenal sama lempar pisau tersebut? Belum ada Oh belum ada ya, berarti kenalnya di Menwa. Oke. Kalau dari personal kakak sendiri, seperti tadi kalau Kak Rini makan puding ya Kak, tiap malam ya minum puding ya. Kalau dari Kak Alvina, apa yang dilakukan untuk biar bisa tetap bertahan, tetap kuat untuk apalagi sebagai atlet ya, kita memang harus ekstra untuk menjaga stamina kita juga. Kalau saya sih sama seperti Kak Rini, puding juga. Setelah itu jaga pola makan juga sih Kak, nggak makan yang sembarangan. Iya. Jadi kalau bercerita tentang prestasi ya Kak, banyak lomba-lomba yang kita ikuti, apalagi di universitas. Jadi sebelumnya pernah nggak ikut lomba-lomba atau yang nggak di bidang yang diraih saat ini? Kalau selama di UINSU belum pernah ikut lomba seperti ini. Berarti ini perdana ya? Iya, Perdana. Gimana perasaannya sebagai mahasiswa baru semester 5 di universitas menjadi delegasi ke tingkat Sumatera, bahkan se-Asia Tenggara gitu Kak? Perasaannya gimana? Awalnya nggak expect sih bakal dikirim ke sana. Setelah itu ya udah. Oke. Jadi di saat kakak dapat informasinya dari Menwa nih kan? Jadi untuk bisa menjadi delegasi itu boleh dong diceritain gimana? Kalau menjadi delegasi itu kemarin tuh memang udah ada info kan dari Menwa ini untuk PKM di Jambi. Akan tetapi waktu pendaftaran hampir ditutup itu belum ada info kalau dari Menwa ini ada perwakilan. Jadi saya tanyakan kepada Dansat dan saat itu juga langsung daftar. Langsung daftar saat itu juga. Untuk persiapan ke Jambi itu berapa lama Kak? Untuk latihan-latihan yang lebih ekstra lagi? Kalau latihan saya minim latihan Kak, karena magang dari kampus. Oh, kebetulan ada magang juga ya dari Iya, kampus ya? Ada magang jadi latihannya kurang gitu. Berarti ini salah satu hambatan juga ya untuk keberangkatan ke Jambi semalam ya. Oke, jadi boleh dong diceritain dari Kak Rini dulu gimana cerita di saat di Jambi jumpa dengan orang-orang atau mahasiswa dari berbagai universitas. Boleh diceritain dan sharing sama kita gimana keadaan di Jambi di saat lomba gitu. Pada saat lomba ya Kak, kalau pada saat lomba itu nervousnya nggak terlalu nervous karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah ikut lomba kayak di Padang, Bandung, Pesona Bandung, sama di Jambi. Jadi atletnya itu ya yang ikut ke Bandung kemarin. Oh, berarti Ya. udah pernah jumpa Iya. ya beberapa orang. Oh, gitu ya Kak. Yang kalau misalnya nervous itu pokoknya enggak. Kalau untuk proses di sana melihat apa ya saingan atau teman-teman di sana itu gimana? Kalau saingannya itu gimana gitu Mas? Saingannya itu lumayan berat ya Kak. Ada anak PON, anak FVTI, yang juara 1 itu anak. Oh, juara 1 ya. Oke, dari anak PON ya. Luar biasa sekali ya sahabat Wingsu, ternyata Karin ini bersaing dengan anak PON yang udah pernah meraih kejuaraan di PON gitu ya Kak Rini. Kalau dari Kak Alvina, bagaimana Kak? Boleh dong sharing gimana cerita waktu di Jambi atau ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa menginspirasi sahabat Winsu? Waktu di Jambi, waktu mau perlombaannya nih Kak. Ya. Di situ saya kayak nervous banget soalnya waktu pertama kali kan. Iya. Pertama kali lomba, sempet mau mundur aja gitu karena tengok lawannya kuat-kuat banget gitu. Jadi sempet mau mundur tapi ditahan sama dansat saya yang lempar pisau putra. Jalanin aja gitu. Iya. Ikutin aja, masalah hasil itu akhir gitu. Iya. Gak penting katanya, yang penting ikut aja. Setelah itu di apa lagi ya, kayak ini
tatakannya itu agak berbeda gitu Kak. Beda sama yang di saat Mekanisme. latihan Iya. gitu ya. Jadi di situ saya kayak kurang gitu, kurang yakin bisa. Ditambah lagi syaratnya mulai dari kan itu ada 3 tatakan, 1, 2, 3. Dimana lemparan pertama di tatakan pertama, tatakan kedua, tatakan ketiga gitu. Jadi kalau salah lempar itu nggak dapet poin gitu. Oh gitu. Di situ saya udah mulai grogi, nervous gitu. Tapi akhirnya mendapat juara 3 juga ya, alhamdulillah ya Kak. Ya, ada nggak sih Kak tantangan atau hambatan yang Kakak rasakan di saat latihan atau proses mau ke Jambi inilah gitu? Kalau tantangan di proses latihan, karena saya baru pertama kali lempar pisau, di situ pertama kali saya cuma latihan di jarak 3 meter. Di situ sedangkan perlombaannya itu 3, 4, 5. 3, 4, 5 meter. Oh, jadi agak jauh berbeda ya, Agak 3 jauh sampai 5. berbeda. Setelah itu kalau hambatan sih saya terhambatnya di pembagian waktu. Pembagian waktu magang dan latihan saya. Oh iya, tadi magang juga ya. Itu magangnya sampai jam berapa Kak? Magang sampai jam 4 Kak. Sampai jam 4. Jadi latihannya? Latihan sebisanya aja, sesempatnya saja. Oh, iya ya. Jadi pembagian waktu buat sulit juga ya untuk latihan. Kalau dari apa ya, keluarga, gimana sih menanggapi ini gitu? Apakah sangat mendukung atau karena ini lempar pisau ya gitu? Kalau kita dengarnya agak wah bahaya juga karena pisau, apalagi perempuan gitu. Gimana sih tanggapan dari keluarga gitu? Dari keluarga mendukung aja sih Kak. Karena mereka ngedukung saya buat jadi kuat gitu. Oh, kuat. Oke. Ya, kalau dari Kak Rini ada tantangan atau hambatan sama latihan? Kalau tantangannya itu ada di kategori Kak. Karena kan panjat tebing ini ada kategorinya lead, speed, sama speednya ada 2, speed track sama speed WR sama speed klasik. Aku kan di lead. Jadi tantangannya itu wall, tantangannya itu dindingnya. Jadi aku tuh mau nyoba di speed, kurangnya itu. Jadi gini Kak, boleh dong dijelasin dulu sama sahabat Winsu speed, lead, jenis-jenisnya itu apa gitu, biar sahabat Winsu juga ngerti apa yang disampaikan dari Kak Rini. Kalau lead itu, kategori lead itu dia kesulitan. Kalian tahu kan yang papan panjat tebing yang berliku-liku itu namanya lead. Itu lead Ya, itu kesulitan, itu tinggi-tinggian dia. Poin mana yang dicapai, kalau jatuh itu di situ poinnya. Jadi kalau speed itu kecepatan Kak. Cepet-cepetan. Bisa misalnya 7 detik, 11 detik gitu. Jadi Kak Rini tadi ke kategori yang lead, yang kesulitan. Oh, itu yang kesulitan ya. Jadi kalau dari keluarga gimana Kak menanggapi? Tapi ini prestasi yang sangat luar biasa ya Kak Rini. Kalau dari keluarga itu, kalau dari keluarga mami aku itu dia kurang setuju karena aku sendiri cewek Kak. Oh, Masa cewek panjat-panjat? Kalau misalnya dari papa setuju-setuju aja karena itu hobimu, ya udah lanjutin. jadi gimana cara kakak menghadapi mami di saat kurang setuju ya mengikuti lomba ini? Yang ngadepin itu papaku Kak, karena dijelasin lah. Kalau aku sendiri yang ngomong itu kayak nggak diterima gitu iya, ya? nggak diterima. Jadi papa lah yang ngomong karena itu hobi anak kita gitu. Dan akhirnya Direstuin. direstui juga ya untuk mengikuti lomba panjat tebing tersebut. Kemudian di saat di Jambi ada nggak sih Kak cerita-cerita menarik atau hal-hal unik lah yang bisa diceritakan sama sahabat Winsu? Hal-hal unik ya. Pertama yang kami itu sebelum lomba itu kan dinding panjat yang di Jambi itu belum selesai. Pas kami datang belum selesai. Jadi
sampainya kami di Jambi setelah 4 hari dari itu baru selesai. Jadi kami 4 hari itu keliling-keliling di Jambi dan kami ke sekretariat Mapalanya. Di situ kami latihan juga, Kak. Latihan juga di sana ya. Kebetulan juga di situ ada kejuaraan nasional. Jadi kami nonton di situ sama anak Mapala lain juga. Jadi kami sharing-sharing kan, kayak mana gitu. Jadi jumpalah sama orang-orang yang berprestasi juga, Iya. apalagi di bidang panjat tebing juga ya Kak. Kalau dari Kak Alvina, ada nggak cerita menarik atau hal-hal unik yang ditemui di Jambi di saat lomba atau saat udah menginjakkan kaki di kota Jambi? Di saat lomba, sebelum lomba itu kami ada technical meetingnya kan Kak. Jadi di situ ketemu sama peserta-peserta yang lainnya, dan ternyata peserta yang lainnya itu dari organisasi Menwa semua. Oh, jadi cocok lah ya sama Kak Alvina. Jadi satu organisasi semua. Di situ pada kenal-kenalan kan. Setelah itu, setelah dilihat-lihat, saya pas latihan, mereka juga latihan, mereka tuh kayak keren gitu, kayak kuat gitu kan Kak. Setelah itu, sebelum pulang, setelah perlombaan selesai, malamnya itu kami bareng ofisial jalan-jalan keliling kota Jambi. Di situ kami ke jembatan Gental Arashi. Di situ kami mulai beli oleh-oleh buat orang rumah kan Kak. Iya. Jadi ya udah di situ sampai malam, ternyata lampu jembatannya itu saat tengah malam di situ dimatikan. Saya kurang tahu itu pas malam minggu doang atau setiap malam dimatikan pada saat tengah malam. Juga di jembatan itu kurang lebih mirip-mirip sama lapangan Merdekanya Medan. Oh, jadi agak ingat kembali sama Medan di saat di Jambi ya Kak. Di sana banyak yang jual oleh-oleh untuk khas Jambinya. Banyak yang jual aksesorisnya, baju-bajunya, jajanannya juga di situ ada. Makanan-makanan street food pinggir jalannya juga banyak. Dan pulang dari sananya kan kami naik ojek online bareng ofisial dan ramai-ramai gitu kan Kak, rombongan. Di situ kami ketemu sama drivernya, ini ternyata orang Medan. Jadi agak sharing dikit lah ya kan tentang Jambi sama Medan, tentang perbedaannya gitu di mana. Sedangkan di Medan itu kan mau pagi, siang, malam tuh terus macet terus kan Kak. Kalau di Jambi tuh mulai dari jam 6 udah sepi jalanan itu. Jadi kayak sepi kali, terus tuh lampu jalannya juga kurang gitu kan Kak. Jadi gelap kan. Jadi kayak syuting film horor gitu kan Kak. Gelap gitu kan. Ada kesan tersendiri ya di saat di jembatan itu ya Kak. Oke. Ini pertama kali ke Jambi atau udah pernah Kak? Pertama kali Kak. Kalau sama-sama pertama kali ya Kak. Jadi gimana sih perasaannya bareng sama ofisial, teman-teman Uinsu? Pasti banyak pengalaman-pengalaman lah ya Kak. Apa aja sih yang didapatkan gitu? Seru sih Kak. Pas di jembatan itu kan ada satu teman saya, dia dari bidang ilmiah. Dia tuh kayak orangnya kocak gitu Kak. Jadi di jembatan itu dia kayak lompat-lompat, jembatannya itu ikutan goyang. Lompat. Iya, Kira lompat ke sungai. jadi kayak yang lain gitu kan, kayak jangan lompat-lompat gitu, panik semua kan Kak. Jadi kok bisa goyang gitu jembatannya. Lucu gitu. Kalau dari Kak Alvina sendiri ada nggak cerita yang Rini. ya? Oh iya Kak Rini. Aduh, tadi terlalu fokus sama Kak Alvina jadi lupa ya sama Kak Rini. Kalau dari saya juga ke jembatan Arashi itu bareng sama anak silat, terus sama adian saya panjat tebing juga. Oh, jadi ini nggak bareng ya Nggak, Bibi ya? nggak bareng. Oh, oke. Kami malam-malam juga kan. Jadi di situ ketemu juga sama anak panjat tebing yang dari Kerinci. Ada dari Kerinci itu ada 5 atau 6 orang dari cabur silat sama panjat tebing. Jadi kami di situ ngomong-ngomong
cerita-cerita tentang kerinci. Di situ rupanya lumayan, walaupun itu Jambi, lumayan jauh ke Kerinci. Ya. Terus kami juga diajak ke sana ke Kerinci. Itu aja sih. Jumpa sama teman-teman di sana ya. Iya. Ya Kak Rini, boleh dong dikasih pesan untuk sahabat Uinsu biar tetap berprestasi dan menginspirasi kita semua. Untuk mahasiswa-mahasiswi UNSU, kalau memiliki hobi itu jangan dipendam, ekspresikan, dan juga jangan pantang menyerah. Kita mengejar itu untuk mimpi-mimpi kita. Dan juga kebetulan saya kan anak Mapasta UNSU, bergabung bersama kami di organisasi Mapasta UNSU. Oke, itu dari pesan Kak Rini ya, sahabat Uinsu. Jadi kita mau ke Kak Alvina. Gimana, apa nih yang mau disampaikan sama sahabat Uinsu? Pesan agar tetap menginspirasi lah sebagai mahasiswa. Pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswi UINSU, tetaplah semangat mengejar ilmu di UINSU, karena seperti medali perunggu, setiap usaha tidak ada yang sia-sia meskipun tidak menghasilkan emas. Teruslah berusaha dan mengembangkan bakat kamu, karena kesuksesan itu tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari proses dan dari proses yang kita lalui. Dan buat kalian semua yang berminat seperti saya di bidang lempar pisau maupun menembak maupun minat tentang kemiliteran, bisa masuk ke organisasi saya yaitu UKK Resimen Mahasiswa, yang dimana memiliki markas di Pancing, di UINSU Pancing. Bisa langsung didatangi ke markasnya. Oke, jadi ternyata sahabat Uinsu, Kak Rini dan Kak Alvina ini bergabung di UKK UKM yang ada di UIN Sumatera Utara. Kalau Kak Rini tadi bergabung di Mapasta dan Kak Alvina di Menwa. Dan kebetulan saya juga bergabung di FPM Dinamika Uinsu. Ya, boleh dong Kak disampaikan sama sahabat Uinsu 2 kata-kata hari ini. Kalau dari saya, pantang menyerah. Pantang menyerah. Kalau dari Kak Alvina, Kalau dari saya berani mencoba. itu tadi 2 kata-kata ya dari Kak Alvina dan Kak Rini, pantang menyerah dan berani mencoba. Dan itu sangat menginspirasi ya untuk kita semua sahabat Winsu. Dan kita sudah selesai pada episode kali ini. Semoga sahabat Winsu tetap berprestasi, berproses, dan kembangkan apapun skill yang kita miliki. Saya Tri Pujiati Panggabean, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.